Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Nur Imam Jayanti dengan NIM akhir 143, lalu ada saya sendiri, Rifki Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 161, lalu ada Iren Kristi Purba dengan NIM akhir 164, dan yang terakhir ada Virial Evi Nadifah dengan NIM akhir 076. Populasi dalam penelitian kualitatif menurut Spratly disebut sebagai situasi sosial. Ini terdiri dari 3 unsur, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang terjadi. Ketiganya saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan konteks. Misalnya, ketika kita meneliti sebuah keluarga, maka yang diamati bukan hanya anggotanya, tetapi juga aktivitas sehari-hari mereka serta tempat tinggalnya. Jadi, populasi dalam penelitian kualitatif bukan sekadar jumlah, melainkan keseluruhan situasi yang ingin dipelajari. Di sini ada gambar segitiga yang isinya tempat, pelaku, dan aktivitas. Nah, ini yang disebut situasi sosial. Bedanya sama penelitian kualitatif nggak bisa langsung digeneralisasi ke semua orang. Hasil penelitian kualitatif biasanya dipakai untuk memahami kasus tertentu secara mendalam. Dan nanti bisa ditransfer ke situasi lain yang mirip. Jadi, fokusnya bukan banyaknya data, tapi seberapa dalam pemahaman kita. Kalau di penelitian kuantitatif, sampel biasanya disebut responden, tapi di penelitian kualitatif kita sebutnya narasumber, informan, atau partisipan. Sampel di sini juga bukan untuk hitungan statistik, tapi lebih ke sampel teoritis, karena tujuannya menghasilkan teori atau pemahaman baru. Misalnya, kita pilih beberapa orang yang memang mengerti atau terlibat langsung dengan topik penelitian kita, jadi datanya bisa lebih kaya dan relevan. Di slide ini kita lihat model generalisasi dalam penelitian kualitatif. Bedanya dengan penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif itu sifatnya tidak untuk digeneralisasi ke semua populasi, tapi lebih ke transferabilitas. Artinya, hasil penelitian dari satu kasus bisa ditransfer ke kasus yang lain yang mirip. Misalnya, bisa dilihat di dalam gambar, penelitian awal di kasus A bisa berlaku juga untuk kasus B, C, ataupun D. Tapi tidak bisa kita pakai untuk kasus E dan F karena mereka tidak memiliki kesamaan situasi. Di sini kita bahas teknik pengambilan sampel. Secara umum ada 2 kelompok besar, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling biasanya dipakai dalam penelitian kuantitatif, karena setiap anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Contohnya simple random sampling atau cluster sampling. Sedangkan non-probability sampling lebih sering dipakai di penelitian kualitatif. Pemilihan sampelnya tidak acak, tapi berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya purposive sampling, sampling jenuh, atau snowball sampling. Jadi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Pada slide ini lebih fokus ke teknik sampel dalam penelitian kualitatif. Yang paling sering digunakan ada 2, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling artinya peneliti memilih langsung siapa yang paling relevan untuk dijadikan narasumber. Sedangkan snowball sampling itu mirip bola salju. Jadi, dari satu informan bisa berkembang ke informan lain yang direkomendasikan. Ciri khas dari purposive sampling antara lain desainnya bisa berubah sesuai kebutuhan, pemilihan sampel dilakukan bertahap, sampel bisa terus disesuaikan sampai data dirasa cukup, dan akhirnya dihentikan kalau sudah tidak ada informasi baru atau disebut jenuh. Jadi kualitas data lebih penting daripada banyaknya jumlah sampel. Kalau di penelitian kualitatif, sampelnya biasanya dipilih dengan cara purposive atau snowball. Artinya peneliti sengaja memilih orang yang dianggap tahu dan bisa kasih informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh peneliti. Dari satu orang ini biasanya kita bisa dapat rekomendasi ke orang lain dan ke orang lain yang lainnya. Terus berkembang seperti bola salju. Jadi bukan sekedar banyaknya jumlah orang, tapi kualitas data yang bisa kita dapat dari orang-orang yang tepat. Supaya data yang kita kumpulkan bagus, informannya juga harus sesuai kriteria. Misalnya, orangnya memang paham atau punya pengalaman langsung, masih aktif di kegiatan yang kita teliti, dan mau meluangkan waktu atau dia memiliki banyak waktunya. Selain itu, penting juga untuk mereka bisa bicara apa adanya, bukan dibuat-buat ataupun sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kalau peneliti dan informan sudah merasa dekat atau nyaman, biasanya informasi yang keluar juga lebih jujur dan lebih berbobot. Memilih teknik sampling tidak bisa asal. Kamu harus tahu dulu karakteristik populasi dan tujuan penelitianmu. Berikut beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan dari penelitianmu. Apakah kamu ingin generalisasi hasil atau hanya ingin eksplorasi? Lalu yang kedua adalah ukuran populasi. Jika populasi besar dan heterogen, sebaiknya pakai probability sampling. Lalu yang ketiga ada akses ke populasi. Kalau sulit menjangkau semua anggota populasi, non-probability sampling bisa jadi pilihan yang tepat. Lalu yang keempat ada waktu dan biaya. Kadang keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi pemilihan teknik sampling. Lalu yang terakhir ada tingkat keakuratan yang diinginkan. Makin tinggi kebutuhan tingkat akurasi, makin besar pula tuntutan pada penggunaan metode sampling.
Lalu ada contoh penggunaannya, yaitu seorang dosen ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan kampus. Lalu ia memilih 200 mahasiswa secara acak dari 2.000 mahasiswa aktif. Ini adalah contoh dari simple random sampling. Lalu yang kedua ada sebuah lembaga survei ingin mengetahui preferensi politik warga Jakarta. Mereka membagi warga berdasarkan wilayah, yaitu Jakarta Timur, Barat, Selatan, dan lain-lain. Lalu mengambil sampel dari masing-masing wilayah. Ini merupakan contoh dari stratified sampling. Lalu yang ketiga, ada peneliti ingin mengetahui pengalaman mahasiswa yang pernah mengalami kekerasan verbal di kelas. Karena sulit menemukan respondennya, ia menggunakan snowball sampling, yaitu dengan meminta referensi dari responden pertama ke responden berikutnya. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data melibatkan berbagai teknik untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis informasi. Metode yang umum digunakan meliputi tinjauan dokumen, wawancara, diskusi kelompok, terfokus, survei, dan observasi. Yang pertama ada tinjauan dokumen. Metode ini melibatkan analisis dokumen dan catatan yang ada untuk mengekstrak informasi yang relevan. Lalu ada wawancara. Dilakukan antara peneliti dan narasumber. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong respons yang detail. Lalu ada diskusi kelompok. Metode kualitatif ini melibatkan sekelompok kecil orang yang membahas suatu topik, dipandu oleh seorang moderator. Lalu ada survei. Survei adalah alat yang hemat biaya untuk mengumpulkan data dari audiens yang besar dengan cepat. Survei dapat dilakukan secara daring, melalui telepon, atau di atas kertas, dan berguna untuk mengumpulkan data kuantitatif. Lalu yang terakhir ada observasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data tanpa interaksi langsung, mengandalkan pengalaman peneliti. Metode ini berguna untuk mempelajari perilaku dan interaksi dalam lingkungan alami. Lalu ada contoh penggunaan metode pengumpulan data. Yang pertama, tinjauan dokumen. Seorang mahasiswa ingin meneliti perkembangan UMKM di Surabaya. Ia mengumpulkan laporan tahunan Dinas Koperasi, artikel berita, dan publikasi BPS terkait jumlah UMKM dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Data yang diperoleh adalah jumlah UMKM, omset rata-rata, dan jenis usaha dominan. Lalu yang kedua ada wawancara. Peneliti ingin memahami motivasi mahasiswa kuliah sambil bekerja. Ia melakukan wawancara semi terstruktur dengan 5 mahasiswa. Hal yang ditanyakan adalah apa alasan utama mereka bekerja sambil kuliah dan bagaimana mereka membagi waktu mereka. Data yang diperoleh adalah pengalaman pribadi, kendala, strategi, serta manajemen waktu mereka. Lalu yang ketiga ada diskusi kelompok. Dalam penelitian tentang minat baca remaja, peneliti mengundang 8 mahasiswa SMA untuk berdiskusi. Moderator menanyakan buku apa yang paling sering mereka baca dan apakah lebih suka buku cetak atau malah digital. Data yang diperoleh adalah opini beragam, diskusi kelompok, dan dinamika sosial. Lalu yang keempat ada survei. Untuk penelitian kepuasan pelanggan warung kopi, peneliti menyebarkan kuesioner online dengan pertanyaan tertutup, seperti seberapa puas mereka dengan pelayanan, dan apakah mereka akan datang kembali. Data yang diperoleh adalah angka persentase skor rata-rata kepuasan. Lalu yang terakhir ada observasi. Peneliti ingin mengetahui pola interaksi anak-anak di taman bermain. Ia duduk di bangku taman dan mencatat jumlah anak yang bermain bersama melawan jumlah anak yang bermain sendirian dan durasi bermain per aktivitas. Data yang diperoleh adalah perilaku nyata tanpa bertanya langsung. Selanjutnya yaitu ada abstrak sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena pengelolaan keuangan pada kegiatan mahasiswa UKM, mengikuti dan penafsiran para aktor tentang berbagai praktik pengelolaan keuangan yang diamanahkan kepadanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan di UKM masih memiliki sisi remang atau area abu-abu, terutama dalam bentuk penyimpangan seperti aset misappropriation dan expense reimbursement. Praktik ini dilakukan dengan cara menurunkan biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Penelitian ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan etika dalam pengelolaan dana organisasi mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada abstrak sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik kecurangan keuangan fraud tidak hanya terjadi di tingkat kampus, tetapi juga di organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan pengalaman peneliti, pengelolaan keuangan di organisasi intra kampus seringkali menyimpang dari aturan namun dianggap wajar. Penelitian ini bertujuan memahami praktik tersebut, penafsiran para pelaku dan motivasi di baliknya.
Selanjutnya yaitu ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma interpretif untuk mengungkap makna di balik praktik pengelolaan keuangan di UKM hitam putih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pengurus aktif, mantan pengurus pembina UKM, serta pihak eksternal seperti presiden mahasiswa dan pembantu rektor 3. Analisis data dilakukan dengan memahami pengalaman subjektif para informan melalui tahapan POAC, perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Kemudian dianalisis menggunakan fraud detection analysis. Terus selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pengelolaan keuangan di UKM hitam putih mengikuti tahapan POAC, perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, pengawasan. Setiap tahapan memiliki strategi yang praktik tersendiri yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional organisasi. Tahapan ini menjadi kerangka utama dan analisis berlangsung di UKM tersebut. Lalu ada fenomena alasan yang tak berharga UKM hitam putih pada tahap perencanaan. UKM hitam putih mempunyai beberapa kegiatan, baik kegiatan yang meliputi skala makro maupun mikro dari berbagai hasil kegiatan yang telah direncanakan, tidak semua terrealisasikan. Begitu pula yang terjadi pada UKM hitam putih. Ada kegiatan yang tidak terrealisasikan, terutama kegiatan mikro seperti acara mingguan. Alasan ketidakterlaksanaan seringkali dianggap tidak logis, seperti ada acara lain atau pulang kampung. Beberapa anggota, seperti Bobo, menilai alasan tersebut disengaja dan mencerminkan kurangnya komitmen. Karena kegiatan sebenarnya bisa dijadwalkan ulang agar tetap terlaksana. Dari alasan-alasan tersebut membuktikan jika alasan seperti yang diungkapkan di atas otomatis alasan tersebut dilakukan secara sengaja. Kenikmatan aset hasil sisa anggaran dan dokumen UKM hitam putih pada tahap pengorganisasian atau organizing. Dalam pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa, sisa dana kegiatan atau saving sering tidak dikembalikan, melainkan dimasukkan ke kas atau dibelikan inventaris seperti komputer. Aset yang dibeli dari saving ini kerap dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga untuk kebutuhan pribadi anggota. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kerap dilengkapi dengan dokumen fiktif seperti nota palsu, kwitansi, hingga absensi yang ditandatangani sendiri. Bahkan sediakan soft copy stempel untuk mempermudah pemalsuan. Praktik ini dilakukan dengan alasan agar anggaran tahun berikutnya tidak berkurang. Meski pada akhirnya masuk dalam kategori aset misappropriation, yaitu pembengkakan biaya laporan atau expense reimburse, scams, dan penyalahgunaan inventaris organisasi atau aset misuse. Selanjutnya, poin idealisme pemimpin mengenai anggaran UKM hitam putih yang hanya menjadi boneka sistem birokrasi pada tahap kepemimpinan atau act-waiting. Pada tahap kepemimpinan, pemimpin organisasi sebenarnya menyadari bahwa penggunaan dokumen fiktif dalam laporan keuangan adalah tindakan yang salah. Mereka memiliki idealisme untuk bersikap transparan dan menggunakan bukti asli. Namun, karena organisasi berada di bawah sistem kampus, pemimpin merasa terpaksa mengikuti aturan birokrasi yang justru menganjurkan penggunaan nota atau kwitansi palsu. Akibatnya, meskipun ada rasa tidak setuju dan rasa bersalah, pemimpin tetap menuruti sistem agar kegiatan tetap mendapat dukungan dana. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme pemimpin akhirnya hanya menjadi boneka birokrasi yang menutupi kebenaran demi menyesuaikan aturan, sehingga praktik fraud tetap berlangsung. Kemudian, poin pengawasan bermodalkan kepercayaan. Dalam tahap pengawasan atau controlling, baik kegiatan maupun keuangan pada UKM hitam putih. Pada tahap pengawasan, tanggung jawab pembina organisasi seharusnya besar. Namun dalam praktiknya, peran pembina sangat minim karena kesibukan pribadi. Akibatnya, pengawasan keuangan lebih banyak bergantung pada presiden mahasiswa yang hanya menandatangani pencairan dana tanpa mengawasi penggunaannya. Setelah dana cair, penggunaan dana sepenuhnya dipercayakan kepada pengurus organisasi tanpa kontrol lebih lanjut. Sikap ini membuat pengawasan lemah dan membuka peluang terjadinya kecurangan. Dengan kata lain, fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena hanya bermodalkan kepercayaan, sehingga praktik penyalahgunaan dana menjadi sulit dicegah. Kemudian, kesimpulan dari artikel Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa tidak lepas dari praktik kecurangan. Pada tahap perencanaan, muncul sikap tidak jujur dengan alasan yang tidak logis. Pada tahap pengorganisasian, terdapat pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan aset. Pada tahap kepemimpinan, idealisme pemimpin terpaksa tunduk pada sistem birokrasi, dan pada tahap pengawasan terjadi kelemahan karena hanya mengandalkan kepercayaan. Praktik-praktik ini termasuk kategori aset misappropriation, seperti pembengkakan biaya laporan pertanggungjawaban atau expense reimbursement scams, serta penyalahgunaan aset organisasi atau aset misuse. Faktor pendorongnya meliputi tekanan untuk membuat laporan 100%, adanya kesempatan karena jabatan, serta rasionalisasi berupa kebiasaan turun-temurun. Dengan demikian, sisi remang pengelolaan keuangan organisasi mahasiswa sangat erat kaitannya dengan fraud yang secara sadar dilakukan namun dilegitimisasi oleh sistem. Sekian presentasi dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.